Bahkan sampai tim ini promosi ke Turki Super League. Tim yang bernama lengkap Bodrum Belediyesi Bodrumspor ini musim depan akan berlaga di Turki Super League atau Liga 1 Turki. Itu artinya timnya Ronaldo Kuateh akan berjumpa tim-tim raksasa seperti Besiktas, Galatasaray, Fenerbahce, Trabzonspor hingga Istanbul Basaksehir. Seharusnya Bodrum FK yang promosi bisa jadi kesempatan bagi Ronaldo pamer skill. Namun sampai dengan kontraknya habis 2025, sepertinya Ronaldo Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar semua? Semoga kalian sentiasa sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Oke, sekarang ini Piala AFF U19 telah sampai ke semifinal. Sekarang ini di fase grup hampir kesemua sudah selesai dalam pertandingan 3 game ataupun 3 kali permainan dan Indonesia kesemuanya menang. Dan di U19 ini juga muncul pemain-pemain yang bertalenta baru bagi timnas Indonesia. Oke, sebelum U19 ini sebenarnya ada banyak lagi pemain-pemain yang hasil didikan Sinteyong. Antaranya ialah Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan beberapa pemain lain. Dan di U23 juga muncul lagi pemain baru, contohnya Dewangga, tetapi sekarang ini sudah tidak lagi dipanggil di timnas senior. Tetapi pemain-pemain ini adalah didikan Sinteyong yang sangat-sangat bertalenta. Dan di U19 pada saat ini juga di bawah kendali Indra Sapri juga muncul pemain-pemain baru seperti Donitri Pamungkas, Kade Ariel, Iqbal Gui Janggi, itu nama Iqbal itu, Muhammad Kafiatur Rizki, Muhammad Arliansyah, Mufli, dan banyak lagi pemain-pemain yang baru muncul, pemain-pemain lokal. Oke, di pemain keturunan juga ada hasil daripada rekomendasi Sinteyong, yaitu James Reben juga Welber Jadim sukses dalam U19 ini. Tapi ada satu nama guys yang dulunya memang selalu juga dipanggil oleh Sinteyong ya di U23, kadang-kadang dipanggil juga ke timnas senior, yaitu Ronaldo Kuateh. Kemanakah pemain ini sekarang guys? Kemana perginya Ronaldo Kuateh ini? Pemain timnas Indonesia yang diorbitkan oleh Sinteyong. Jadi ini yang saya ingin reaksi pada kali ini dalam video pada kali ini guys. Oke, kita sama-sama nonton dan kita simak sama-sama video ini. Nanti kita akan bagi ulasan selepas berakhirnya video ini sama-sama guys. Tanpa basa-basi, yuk kita simak video ini. Ada satu fakta yang tidak akan diakui atau malas diakui oleh pembenci Sinteyong, bahwa sang pelatih tidak cuma doyan memakai pemain keturunan yang kemudian di-framing bahwa dia malas memantau klub-klub Indonesia. Namun, Sinteyong juga mengorbitkan pemain muda dari Liga Indonesia. Rizky Ridho Ramadhani salah satunya. Bek berpenampilan rapi seperti ABRI itu bahkan menggeser pemain senior Fahrudin Arianto. Selain Ridho, kita mengenal Marcelino Ferdinand. Namun di antara para pemain muda yang dientaskan Sinteyong, ada satu nama yang tenggelam. Dia tak lagi dipanggil tim nasional meski abroad ke Liga Utama Turki. Pemain itu adalah Ronaldo Kuateh. Pernah di Liga Boleh Turki jadi guys. hampir semua pecinta timnas Indonesia mengenal pemuda ini. Akan tetapi berani bertaruh, tidak semua orang tahu nasib Ronaldo Kuateh sekarang. Mana sudah di ini ya? Kemana dia gerangan? Mari telusuri. Namun sebelum menelusuri ceritanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah pemain tak terlacak lainnya. Jangan lupa guys di Starting untuk 11 subscribe Story. Starting 11 Mari Story ya. melempar ingatan ke awal tahun 2022.
Pada 27 Januari 2022 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Timnas Indonesia melakoni laga uji coba menghadapi saudara dekat Timor Leste. Di laga tersebut, Indonesia yang ketinggalan lebih dulu lewat gol Gali Freitas berhasil membalikkan keadaan dan akhirnya menang telak 4-1. Sinteyong yang waktu itu belum laris membintangi berbagai iklan menurunkan 2 pemain muda di tim senior. Kedua pemain itu adalah Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh. Nama yang kedua saat itu masih berusia 17 tahun, tapi sudah menyumbang 1 assist dari gol penyama kedudukan yang dicetak Ricky Kambuaya. Pemain bernama lengkap Ronaldo Joybera. Oke guys, kejap. Kalau tahun 2022 itu Ronaldo Kuante berumur 17 tahun, sekarang 2024. Jadi Ronaldo Kuante ini sudah berumur 19 tahun. Dan 19 tahun dia masih boleh bisa bermain dengan U19 ini sebenarnya. Tetapi kemanakah Ronaldo Kuante ini yang kita ingin lihat? Terus nonton video ini, apa jawabannya guys? Oke, lanjut. Kuateh itu diberi debut walau usianya masih belia karena penampilan mentereng di liga domestik. Ronaldo Kuateh pun membuktikan kejelian STY saat itu juga. Sebentar saja bersama Marcelino Ferdinand, putra Roberto Kuateh itu digadang-gadang akan menjadi pemain penting di Timnas Indonesia. Kemampuannya di lini depan, tusukan, tipuan, dribble, dan perangainya yang mirip Eduardo Camavinga menyedot perhatian kita. Kelak debutnya di tim senior itu membuka gerbang karirnya di Timnas Indonesia kelompok umur. Pemain berdarah Liberia Bantul itu menjadi andalan Sinteyong di Timnas U19, U20, dan U23. Ingat bagaimana Indonesia lolos ke Piala Asia U20? Nah, Ronaldo terlibat di dalamnya. Selain membawa Indonesia ke Piala Asia U20, Ronaldo juga menyumbangkan medali perunggu di SEA Games 2021 yang digelar tahun 2022. Karirnya yang meroket di timnas kelompok umur dan kegemilangannya di Madura United tercium sampai bumi Bisharoh Nabi Muhammad. Turki guys. Salah satu tim dari Liga 2 Turki, Bodrum FK, ngiler menyaksikan tarian Ronaldo Kuateh di atas lapangan. Gila. Ketertarikan itu diawali dari timnas Indonesia U20 yang menjalani pemusatan latihan di Turki pada akhir tahun 2022. Saat itu, Timnas Indonesia U20 melakoni sejumlah laga uji coba. Di waktu yang bersamaan, talenta Ronaldo terlacak oleh tim pemandu bakat Bodrum FK. Namun tawaran baru datang di bulan kedua tahun 2023. Klub yang berasal dari provinsi Mugla di Turki itu menyodorkan kontrak berdurasi 2 tahun. 2 tahun. Menurut agennya, Julius Kuateh, Ronaldo dikontrak Bodrum FK hingga 2025. Proses transfernya berjalan tanpa suatu halangan apapun. Bodrum tak perlu mengeluarkan biaya untuk mengangkut Ronaldo ke Turki. Hidup itu beragam, maka hal baik bisa jadi akan diikuti hal buruk. Ronaldo direkrut klub Turki yang tentu saja lebih bagus dari Madura United adalah hal baik. Proses transfernya yang lancar dan tidak kebanyakan drama kayak telenovela juga merupakan hal baik. Akan tetapi kedatangan Ronaldo ke Bodrum FK berdekatan dengan gempa 7,8 skala Richter yang mengguncang Turki yang terjadi pada 6 Februari 2023. Gedung-gedung ambruk, gempa yang getarannya terasa sampai Suriah itu bahkan sanggup menyetop Liga Sepak Bola Turki sementara. Liga Turki yang sempat mandek menunda pengenalan Ronaldo Kuateh oleh Bodrum FK. Karena peresmiannya saja tertunda, segalanya juga ikut tertunda. Ronaldo jadi tak kunjung latihan bersama tim Turki tersebut. Setelah bencana gempa itu reda, Liga Turki bergulir lagi. Ronaldo ikut latihan Bodrum FK. Sayangnya kesempatan bermain bareng setengah menit tak diberikan kepadanya. Ronaldo Kuateh pun sama seperti penggemar, hanya menjadi penonton pertandingan Bodrum FK di Liga 2 Turki. Bedanya, Ronaldo tidak perlu membeli tiket. Sementara Ronaldo tak kunjung mendapat menit bermain di Bodrum FK, Timnas Indonesia U22 yang kali ini sudah ditangani oleh Indra Syafri memerlukan tenaganya.
Tim itu akan mewakili Indonesia di cabang sepak bola SEA Games 2023. Sama seperti yang sudah-sudah, sebelum memasuki turnamen sesungguhnya, Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan. Jelang SEA Games di Kamboja, Indra Syafri juga menggelar pemusatan latihan. Ronaldo Kuateh ikut serta. Tidak ada penolakan dari Bodrum FK tatkala Ronaldo dipanggil Indra Syafri. Justru klub Turki itu mendukung penuh keputusan Ronaldo yang ingin membela negaranya di ajang multi olahraga se-Asia Tenggara tersebut. Namun seperti kata Roro Noazoro, dunia ini dirancang supaya hal buruk diikuti oleh hal buruk lainnya. Setelah tak kunjung memperoleh menit bermain di Bodrum, nasibnya terkatung-katung karena gempa Turki. Berikutnya Ronaldo Kuateh justru mengalami cedera. Cederanya itu didapat kala menjalani pemusatan latihan bersama tim asuhan Indra Syafri. Pada 16 April 2023, tim asuhan Indra Syafri yang disiapkan untuk SEA Games di Kamboja melakoni partai uji coba menghadapi Lebanon. Di laga itu sang pelatih menurunkan Ronaldo Kuateh, turun dengan wajah yang berseri-seri, tak disangka akan pulang dengan wajah yang penuh rintih kesakitan. Rupanya cedera di tengah dia, guys. pertandingan, Ronaldo berbenturan dengan pemain Lebanon. Ia pun tergeletak di tengah lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ronaldo mesti ditandu keluar lapangan. Ronaldo tak bisa melanjutkan pertandingan. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah menutupi mukanya yang penuh gurat-gurat kesedihan. Bagai tersambar petir di siang bolong. Usai diperiksa dokter, Ronaldo mengetahui kalau dirinya mengalami cedera cruciate ligamen alias ACL. Cedera yang menjadi musuh paling enggan dihadapi oleh atlet di seluruh dunia itu kini harus dihadapi Ronaldo Kuateh. Cedera ACL tak pelak memborgol karirnya. Cedera juga menghentikan langkahnya untuk berkontribusi di skuad Indra Syafri. Kelak timnya Indra Syafri ini berhasil meraih medali emas di Kamboja, tapi Ronaldo Kuateh hanya bisa menontonnya dari ruang perawatan. Sudah jatuh tertimpa paralon. Sudahlah tak bisa ikut merayakan medali emas SEA Games, cedera makin menjauhkannya dari lapangan. Pemain yang harus absen selama 306 hari lebih karena cedera itu kian tak dilirik Bodrum FK. Bahkan sampai tim ini promosi ke Turki Super League. Tim yang bernama lengkap Bodrum Belediyesi Bodrum Spor ini musim depan akan berlaga di Turki Super League atau Liga 1 Turki. Itu artinya timnya Ronaldo Kuateh akan berjumpa tim-tim raksasa seperti Besiktas, Galatasaray, Fenerbahce, Trabzonspor hingga Istanbul Basaksehir. Seharusnya Bodrum FK yang promosi bisa jadi kesempatan bagi Ronaldo pamer skill. Namun sampai dengan kontraknya habis 2025, sepertinya Ronaldo akan kesulitan mendapatkan menit bermain. Apalagi karir pemain kelahiran Bantul itu ternoda oleh riwayat cedera. Sudah jatuh tertimpa paralon, tidak ada yang nolong pula. Ngenes banget nasib Ronaldo Kuateh. Cedera yang didapat tidak cuma membuatnya makin sulit memperoleh menit bermain di Liga Turki, tapi juga di tim nasional. Namanya tenggelam seperti nasib Jiraiya usai dikalahkan Pain. Sinteyong tak lagi melirik pemain sayap tersebut. Tsunami pemain keturunan cepat atau lambat menghanyutkan namanya. Tak menutup kemungkinan namanya akan hilang seperti keadilan di negeri ini. Ingin sekali berpikir positif bahwa suatu saat nanti Ronaldo Kuateh akan membela merah putih lagi. Namun melihat gelagat Erick Thohir yang tak menyebut namanya lagi, berharap Ronaldo kembali memperkuat timnas Indonesia, tak ubahnya mengharapkan MK kembali pada fungsinya. Oke guys, kita ketahui di mana kedudukan sebenar Ronaldo Kuateh. Rupanya cedera guys, dan saya mendoakan semoga Ronaldo Kuateh ini cepat sembuh dan sentiasa mengalir rezekinya selepas ini, insyaAllah. Dan setiap kesukaran itu, setiap kesulitan itu pasti akan ada kebahagiaan di akhirnya. Dan memang pada saat ini Ronaldo Kuateh punya
tidak keberuntungan sebenarnya karena mengalami cedera-cedera, dan seperti kata Mimin ini sudahlah jatuh ditimpa apa lagi tadi tuh, kalau di Malaysia itu dia sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Jadi amat malang sekali ya, pemain sebagus Ronaldo Kuante ini nasibnya tidak berapa baik. Tetapi insya Allah kalau kita mendoakan yang baik-baik untuk beliau, mudah-mudahan beliau cepat sembuh dan kembali seperti kebugaran sedia kala dan dapat bermain sepak bola. Sayang sekali ya, di Turki pun dia punya klub sangat bagus dan sudah naik ke Liga 1 di Turki, tetapi Ronaldo Kuante tidak dapat turut serta bersama klubnya juga. Begitu juga dengan SEA Games yang lalu, apabila pemain timnas Indonesia mendapat medali emas, Ronaldo Kuante juga hanya melihat melalui ward hospital di rumah sakit saja. Dan lucu juga ya, seperti kata Mimin tadi, seperti keadilan di negeri ini yang telah hilang. Berharap MK kembali kepada fungsinya lagi. Wah, itu menusuk di kalbu guys, kata-kata itu. Jadi insya Allah kita doakan saja, semoga setiap pemain yang berkarir dalam sepak bola ini, walaupun dia mengalami kejatuhan, mengalami kecederaan, kita tetap mendoakan semoga mereka kembali seperti biasa dan dapat berkarir, dapat mengembangkan talenta mereka juga seperti sedia kala. Ronaldo Kuante kalau pada tahun ini sudah mencapai umur 19 tahun, masih muda, punya banyak peluang sebenarnya untuk sembuh. Tapi persaingan itu makin hebat karena pemain-pemain keturunan juga kini Bapak Erick Thohir dan juga Sinteyong akan tetap mencari pemain-pemain baru untuk memperkuatkan timnas Indonesia, karena timnas Indonesia kini berada pada satu tahap label yang sangat tinggi di kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Itu antara label yang tertinggi pernah dicapai oleh timnas Indonesia. Jadi sesuainya untuk pemain-pemain yang bergrade A dan juga berkelas tinggi juga perlu ada dalam timnas Indonesia. Jadi pemain-pemain yang lain yang pernah melonjak namanya seperti Ronaldo Kuante itu perlu bersaing dengan lebih kuat lagi. Mungkin 200% perlu menunjukkan segala kemampuannya untuk menyaingi pemain-pemain keturunan yang lain. Oke guys, sekali lagi semoga Ronaldo Kuante cepat sembuh dan juga dapat menjalani kehidupan seperti biasa dan berkarir dalam sepak bola ini dengan lebih baik lagi selepas ini. Oke, bagaimana menurut pandangan kalian guys terkait perkara ini juga? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Dan kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga. Dan kepada yang sudah subscribe, jutaan terima kasih guys. Tanpa kalian saya tidak akan dapat berkembang dengan baik di ruangan YouTube ini. Semoga kalian juga dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.